Tio Bimo Suseno, kelompok 3 dari Angkatan 126 Pelatihan Dasar CPNS DKI Jakarta, siap melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Asri Daryanti, kelompok 3 Angkatan 126, siap melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Dinovita Nurfajrina dari kelompok 3 Angkatan 126, siap melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Nanggini Nur Hasanah, kelompok 3 Angkatan 126, siap melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Harna Monita Sari, kelompok 3 Angkatan 126, siap melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada 6 titik penting. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada 27 sampai 28 Oktober, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Yang kelima, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Dan yang keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah manajemen pemerintahan negara. Dilandasi oleh cita-cita dan tujuan nasional yang luhur seperti negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari tujuan itu, tentunya dikerucutkan kembali menjadi tugas nasional. Di antaranya, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalimat-kalimat itu pun juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah negara sebagai pelindung, sebagai figur yang memajukan kesejahteraan dan juga ikut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Siapa saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu? Dari fungsi negara terbagi menjadi konstitutif, eksekutif, dan legislatif, auditif, dan yudikatif. Bidang yang masuk dalam konstitutif adalah MPR, Presiden sebagai eksekutif dan legislatif, DPR dan DPD sebagai legislatif, BPK sebagai auditif, MA dan MK sebagai yudikatif. Fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, dan pemberdaya masyarakat. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun secara kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat. Kemampuan awal bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 2. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 3. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. 4. Selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 7. Selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.